kuliah dinamika dan penilaian proses untuk semester genap 2022-2023. Ini pembagian materinya adalah sebagai berikut. Jadi kuliah akan diadakan secara online ya, baik sinkron maupun asinkron gitu ya. Kalau yang asinkron itu akan berupa video materi ya, yang akan di-share lewat YouTube. Jadi materi kuliah dinamika dan pengendalian proses ini akan dibagi dalam 14 minggu pertemuan. Di bagian sebelum UTS, yaitu pertemuan 1 sampai 7 itu akan disampaikan oleh saya. Dan setelah UTS itu akan diajarkan oleh Pak Heri Santoso pada setelah UTS ya. Jadi materinya meliputi untuk minggu 1 dan 2 kita akan membahas tentang review proses kontrol ya. Ini materi proses kontrol atau penilaian proses yang dipelajari di S1 Teknik Kimia. Lalu kita lanjutkan dengan frekuensi respon, analisis dan tuning untuk minggu 3 dan 4. Lalu review MIMO system, yaitu multi input multi output system. Dan minggu ke-7 sebelum UTS itu ada materi model predictive control. Dan selanjutnya untuk setelah UTS akan berfokus pada analisis sistem multivariable, multi loop control, optimal control, dan sedikit nanti ada pembahasan tentang robust control dan juga plan wide control secara singkat. Oke, ini textbook yang digunakan untuk kuliah ini yang utama yaitu Process Dynamics and Control dari Seborg ya. Lalu pendukungnya ada beberapa buku acuan tambahan ya. Di sini ada Process Control dari Piquet, lalu ada Stephanopoulos yang biasa digunakan di S1. Lalu Thomas Marlin, buku Thomas Marlin Process Control. Lalu ada buku Process Dynamics, Modeling and Control, dan yang lain sebagainya ya. Oke, sekarang kita akan mereview sedikit tentang mekanisme pengendalian proses ya. Jadi ini contoh yang saya ambil dari buku Seborg. Jadi di sini waktu shower ya, kita bisa mengatur apakah keran air panas atau keran air dingin ya waktu kita mandi ya. Dan di sini kita bisa mengatur laju alir air dingin dan laju alir air panas itu melalui valve. Dan tentunya di sini kita bisa mengatur itu berdasarkan sensornya itu kulit kita ya. Jadi kalau misalkan terlalu panas, mungkin kita kurangi yang laju alir air panas ya, dan begitu pun sebaliknya. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita gambarkan dalam skematik proses kontrol, kita punya di sini tentunya kita harus mengukur temperatur ya pada suatu saat tertentu, dan nanti kita akan bandingkan gitu ya, kita akan bandingkan dengan set point. Jadi temperatur yang kita inginkan itu berapa, itu set point ya, reference yang kita inginkan. Dibandingkan dengan pengukuran temperatur yang dihasilkan oleh sensor ya. Lalu kita bandingkan, dan selisihnya ini akan menjadi input bagi sistem yang kita sebut dengan sistem pengontrol ya. Dan sistem pengontrol ini kalau tadi contoh yang mandi ya, tentunya itu akan dikirimkan lewat kulit kita ya ke sistem saraf lalu ke otak kita, dan ini kita akan buka ya melalui tangan pembukaan valve-nya, dan kita akan bisa mengatur flow kontrolnya ya. Jadi tentunya kita harus punya gitu ya, setidaknya ada beberapa komponen penting. Tentunya ada pengukuran temperatur ya, kita bandingkan dengan set point, lalu selisih set point dengan temperatur yang diukur kita kirimkan ke bagian pengontrol, dan nanti kita akan kirimkan ke bagian kontrol akhir yaitu yang berupa valve. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan secara skematik ya, kita punya satu proses inputnya, jadi itu ada dua yang kita namakan dengan disturbance ya, dan yang kedua inputnya kita sebut dengan manipulated variables ya, sedangkan outputnya kita sebut dengan control variables. Control variables ini sebenarnya variabel yang ingin kita kendalikan ya. Kalau contoh yang mandi tadi gitu ya, contoh yang showering tadi, control variablesnya ada temperatur ya. Lalu manipulatednya ya tadi laju alir
pemanas dan laju alir pendingin ya, laju alir air dingin dan laju alir air panas. Sedangkan disturbance ini yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi secara umum gitu ya, kita bisa bagi kalau misalkan kita berdasarkan jumlah input dan jumlah output yang terlibat gitu ya. Kalau misalkan kita hanya punya single input dan single output, kita sebut itu sistemnya SISO ya. Sedangkan kalau misalkan lebih dari satu input dan lebih dari satu output, gitu, kita sebut dengan sistem MIMO atau multiple input, multiple output. Materi yang di kuliah S1 Teknik Kimia ya, kebanyakan berfokus pada sistem single input, single output. Oke, ini kontrol terminologi ya. Jadi kontrol variabel ini variabel yang ingin kita kontrol ya, kita ingin kendalikan, sering disebut juga output variabel. Dan manipulated ini variabel yang kita bisa kendalikan ya, dan kita nanti bisa bandingkan dengan set point-nya. Sedangkan disturbance itu variabel yang tidak kita bisa kendalikan, dan ini pengaruh dari lingkungan ya, yang tidak bisa kita adjust. Beda dengan manipulated variable. Oke, ini beberapa contoh proses OT-nya ya di dalam teknik kimia. Jadi contohnya itu heat exchanger. Jadi di sini kita punya tentunya kontrol variabelnya itu temperatur keluaran fluida di aliran keluar ya. Dan kita bisa mengontrol temperatur keluaran fluida tersebut gitu ya, melalui cooling medium kalau di sini. Ya bisa berupa cooling water atau jenis utilitas yang lainnya. Jadi kontrol variabelnya temperatur, manipulatednya itu cooling medium ya, laju alir pendingin misalkan. Tapi gangguannya itu bisa dari proses fluid yang masuk ya, yang misalkan temperatur masuknya tidak bisa kita kontrol, dan itu akan menjadi disturbance. Contoh yang kedua yaitu chemical reactor ya. Di sini contohnya kita ingin mengendalikan contohnya ya, di sini di aliran keluar itu temperatur keluaran produk atau konversinya gitu ya. Tentunya kalau misalkan kita punya ada dua variabel di sini ya, yaitu temperatur keluaran dan konversi keluaran produk dari aliran keluar, berarti kita punya outputnya itu ada dua. Sedangkan inputnya di sini contohnya kita bisa menggunakan cooling medium ya untuk mengontrol temperatur. Ya, sedangkan yang di sini gangguan bisa saja itu berupa temperatur umpan masuk yang tidak bisa kita adjust dari awalnya. Lalu contoh yang lain ini ada unit cracking furnace dan distillation column ya, sama. Mungkin kalau di combustion ini kita ingin mengukur mengendalikan output variabelnya itu combustion produknya ya, berupa profil temperatur keluarannya. Dan distilasi itu kemungkinan besar biasanya yang menjadi kontrol variabel itu kemurnian ya, di produk atas atau distilat atau produk bawah di bottom. Oke, ini ada beberapa contoh non-continuous process ya. Yang pertama itu semi-batch reactor. Jadi semi-batch ini hanya ada aliran masuk saja ya, Pak, yang aliran masuk pada selang waktu tertentu. Nah, di sini berupa feed masuk, kita bisa lihat di sini contoh ini. Lalu kita ingin mengontrol contohnya temperatur keluaran ya. Kita bisa kendalikan dengan manipulatornya itu berupa cooling medium ya, laju alir maupun temperaturnya. Lalu di sini ada wood chip digester, plasma etcher, dan di sini ada unit dialisis ya. Ini contoh ya proses yang non continuous. Jadi penetapan kontrol variabel di auto output itu tidak tergantung pada proses continue atau tidak ya. Jadi proses yang non continue pun itu bisa kita definisikan output variabelnya. Oke, kontrol terminologi yang lain itu set point ya. Set point itu yang kita biasanya gitu ya, kalau kita ingin menangani kasus pengendalian proses itu kita bisa bagi atas dua kasus ya. Yang pertama yang kita namakan dengan servo control, yang kedua itu yang kita sebut dengan regulatory control. Ya set point yang servo control itu kalau misalkan kita ingin ubah set point-nya ya, set point-nya kita ubah, sedangkan gangguannya itu kita fixkan. Sedangkan yang kebalikannya itu regulatory control ya, set point-nya kita konstankan tapi disturbance-nya itu berubah. Jadi biasanya kita ingin mendesain mekanisme pengendalian proses berdasarkan dua skematik tersebut. Oke, kita ambil contoh ya, ilustrasi. Jadi di sini kita punya blending system ya, blending system
pencampuran. Jadi kita punya campurkan aliran 1 dan 2. Di sini aliran 1 itu berupa campuran komponen A dan B. Lalu aliran 2 itu berupa A murni ya. Dan di sini kita campurkan dan kita punya aliran keluar ya dengan komposisi tertentu ya. Dan di sini W1, W2 dan W itu merupakan laju alir massa. X1, X2 dan X itu merupakan fraksi massa dari komponen A ya di aliran masing-masing. Jadi kalau X1 itu di aliran masuk pertama, X2 itu di aliran masuk kedua yang berupa komponen murni, dan di sini ya di aliran keluar ya fraksi massanya. Kita asumsikan di sini W1-nya itu konstan, X2-nya juga konstan karena di sini aliran 2 berupa A murni ya. Lalu perfect mixing. Jadi perfect mixing itu artinya properties di aliran keluar gitu ya, itu akan sama dengan properties di dalam tangki ya. Dan di sini yang menjadi kontrol objektif, contohnya kita ingin mengkeep X gitu ya pada set point tertentu gitu ya, meskipun ada perubahan, jadi ada variasi dalam X1 dan juga flow rate W2 itu dapat di-adjust untuk mencapai kontrol objektif tersebut. Jadi terminologinya kita tetapkan counter variable-nya itu tentunya itu X, manipulative variable-nya itu W2, dan disturbance variable-nya itu X1. Oke, nilai W2 seperti apa ya yang kita perlukan untuk mendapatkan X itu sesuai dengan set point. Jadi kita susun dulu ya dari persamaan neraca massa gitu ya. Kita punya neraca massa total sebagai berikut secara steady state ya, ini saya kira jelas. Lalu untuk komponen A, lalu kita selesaikan gitu ya substitusi gitu ya dari dua persamaan tersebut, nanti kita akan dapatkan kita bisa lihat gitu ya, kita bisa men-set gitu ya, XSP gitu ya, dengan men-set W2 dan W1 ya. Dan ini kita bisa lihat gitu ya, ada beberapa schematic control strategies ya, strategi kontrol yang kita bisa susun. Yang pertama, kita mengukur X dan mengadjust W2 ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, manual control vs automatic control. Sedangkan kita bisa juga mendesain itu berupa feedback control ya. Jadi di sini kita desain kontrol umpan balik ya. Jadi W2 ini kita bisa hubungkan dengan set point-nya. Jadi kalau misalkan set point berubah, tentunya kita harus ubah W2-nya juga. Dan ini metode pertama ya, schematic metode yang pertama, blending system dengan control method yang pertama gitu ya. Jadi kita ukur, kita punya composition analyzer ya, yang bisa mengukur komposisi di aliran keluar. Dan sinyal dari sensor tersebut gitu ya, kita masukkan ke dalam composition controller. Dan di composition controller ini yang nanti selanjutnya akan mengadjust control valve ya. Ini skematik yang pertama. Lalu mekanisme yang kedua, kita mengukur X1 dan mengadjust W2 ya. Jadi kita bisa dapatkan dari persamaan itu bentuknya seperti ini di persamaan 15. Dan ini skematik di metode yang kedua ya. Jadi kita tidak mengukur komposisi di aliran keluar ya, tapi kita mengukur komposisi di aliran masuk ya, yang dimasuk ini. Jadi kita bisa dapatkan nanti kita input dari sensor dari umpan masuk tersebut, kita masukkan ke composition controller dan kita atur control valve-nya di W2-nya. Dan yang terakhir, metode yang ketiga, kita bisa mengukur X1 dan mengadjust, mengukur X1 dan X2, mengukur X1 dan X, kita mengadjust W2. Ini bukan kombinasi dari metode 1 dan 2. Ya, metode yang keempat tentunya menggunakan tangki yang lebih besar. Jadi kita bisa bagi ya klasifikasi control strategies gitu ya. Kalau metode yang pertama itu method variable-nya itu X, manipulative variable-nya itu W2, itu feedback control ya, feedback. Lalu metode yang kedua itu feed forward, sedangkan kalau yang ketiga itu gabungan feed forward dengan feedback control. Dan biasanya di feedback control kita ingin kita tidak mengukur, kita tidak mengantisipasi disturbance yang ada gitu ya, tapi kita bisa berdasarkan pengukuran dari control variable yang ada ya. Jadi kita bandingkan dengan sensor, dengan hasil pengukuran sensor kita bandingkan dengan set point, nanti kita akan bisa mengatur manipulated variable-nya. Advantage-nya ya corrective action is taken, jadi ini kita bisa
mengambil gitu ya corrective action gitu. Jadi pengendalian proses kita bisa lakukan gitu ya tanpa melihat sumber dari gangguan tersebut ya. Ya, kerugiannya tentunya bisa saja menyebabkan kestabilan ya, karena responnya bisa saja berosilasi atau tidak stabil. Feed forward control ya, kita perbedaannya dengan feedback, kita mengukur langsung disturbance ya. Ya, advantage-nya kita bisa mengkoreksi disturbance sebelum dia mengganggu proses. Adapun kelemahannya ya, kita harus bisa mengukur disturbance tersebut ya. Dan ini tentunya invest di sensor ya, di alat sensor yang diperlukan. Jadi ini contoh dari sistem feedback ya. Jadi kita ukur temperaturnya tanpa mengukur gangguan yang ada. Jadi gangguan di sini yang berkaitan dengan kondisi umpan masuk. Jadi ini blok diagram untuk feedback control. Jadi untuk skematiknya kita punya sistem yang kita ingin kontrol itu stir tank ya, tangkinya ya, tangki pengaduk. Lalu kita punya heater ya, ya, ini yang menjadi bagian keduanya. Lalu kita punya bagian controller ya, controller ada thermocouple calibration dan thermocouple sensor. Ini untuk komposisi feedback control ya, yang tadi kita jelaskan, kita bahas di gambar 1.4. Sedangkan ini untuk sistem blok diagram untuk sistem heated tank ya. Jadi kita punya di sini kita mengukur temperatur ya, temperatur keluaran dari tangki berpengaduk. Lalu kita ukur dengan thermocouple ya. Dan ini pengukuran hasil thermocouple ini kita konversikan ke sinyal listrik ya. Ada transducer transmitter, dan ini setelah itu kita kirimkan ke perbandingkan dengan set point yang ada. Dan kalau misalkan ada error, berarti nanti kita akan kirimkan ke pengendali, unit pengendali, dan nanti pada akhirnya dari unit pengendali akan adjust control valve yang digunakan.